Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulus Heribowo Kurniawan. Saya adalah dosen tetap di program studi film Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara Serpong. Hari ini saya merekam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mata kuliah estetika gambar bergerak atau biasanya yang disebut sebagai Aesthetic of Moving Images. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti dan diambil oleh mahasiswa film semester kelima. Untuk itu, izinkan saya untuk menjelaskan RPKPS mata kuliah ini lebih lanjut melalui tayangan berikut. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas pendekatan estetika sebagai persepsi keindahan indrawi yang diperoleh melalui unsur-unsur visual, audio, dan rasa pada gambar bergerak. Pendekatan estetika ini memampukan mahasiswa untuk memahami ekspresi filosofis dan simbolik dalam berbagai jenis gambar bergerak. Karena itu dalam kuliah ini mahasiswa akan diperkenalkan pada bentuk-bentuk filsafat seni yang membantu mahasiswa untuk mengenal dan mengkritisi bentuk atau form dan gaya atau style pada berbagai jenis gambar bergerak seperti film, animasi, maupun media digital lainnya. Termasuk di dalamnya adalah genre dan ideologi. Penekanan dalam kuliah ini diberikan pada pengalaman estetik bukan hanya sebagai pemahaman terhadap konsep keindahan, tetapi juga sebagai pengalaman konseptual, sosial, dan politis dari berbagai jenis gambar bergerak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang hendak dicapai adalah bahwa mahasiswa mampu mengaitkan produk gambar bergerak baik dalam bentuk live action maupun dalam bentuk animasi berdasarkan jenis karakteristik dan estetikanya. Ini adalah materi pembelajaran yang disampaikan di dalam materi kuliah ini. Materi kuliah pembelajaran yang berjumlah 14 topik ini membahas konsep estetika film, animasi, dan media digital secara keseluruhan dan secara beragam. Mahasiswa mempelajari teori estetika, film font, film style, berbagai jenis film, serta perkembangan estetika dalam industri budaya, media digital, dan artificial intelligence. Tujuan akhirnya adalah agar mahasiswa mampu menganalisis karya gambar bergerak secara kritis berdasarkan aspek artistik dan konteks sosial budayanya. Adapun bagaimana kuliah ini dijalankan, kita akan membicarakan mengenai sistem pembelajarannya. Pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning berbasis outcome-based education. Setiap pertemuan diawali dengan penyampaian capaian pembelajaran, dilanjutkan dengan pembelajaran sinkronus di kelas dan aktivitas mandiri sebagai penguatan mandiri. Lalu metode pembelajaran yang ditawarkan di sini adalah metode pembelajaran disampaikan melalui ceramah interaktif, melalui diskusi kelompok, melalui studi kasus, analisis film, presentasi, kuis, dan tentu saja penugasan mandiri. Melalui metode tersebut, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis sekaligus mampu menerapkan teori dalam menganalisis karya audiovisual. Bagaimana mata kuliah ini dijalankan dalam konteks interaksi dosen dan mahasiswa? Interaksi pembelajaran dibangun melalui diskusi
melalui tanya jawab, presentasi, dan pemberian feedback atau umpan balik secara berkelanjutan. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif mengemukakan pendapatnya, mengemukakan analisisnya, dan mungkin juga mengemukakan temuan-temuannya dengan berdiskusi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis selama proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana sistem UTS ini dijalankan? Setiap mahasiswa akan mendapatkan nilai tugas, kuis, presentasi, serta juga UTS dan UAS. Tugas, kuis, dan presentasi dianggap sebagai nilai aktivitas yang bobotnya 50%. Sementara UTS 25% dan UAS 25%. Penilaian tidak hanya mengukur penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan analisis, komunikasi, partisipasi, dan penyelesaian tugas sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah saya sebutkan tadi. Baik, selamat pagi para mahasiswa yang sudah hadir di kelas saya, kelas Estetika Gambar Bergerak, ya 3 SKS. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Eh, kita akan memulai pembahasan ke pertemuan keempat. Sebelumnya kita bicara tentang eh, gambar bergerak itu sendiri. Kita belajar bahwa gambar bergerak juga memiliki sejarah. Mengapa gambar bergerak kemudian menjadi penting di zaman sekarang? Karena memang gambar bergerak itu merupakan representasi visual yang mungkin pada awalnya sifatnya ilusif ya. Tapi lama-lama kemudian kita melihat bentuk-bentuk gambar bergerak itu menjadi semakin nyata, menjadi semakin dapat dilihat, dapat dinikmati. Salah satunya adalah film. Nah, kalau kita berbicara mengenai estetika, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa estetika itu merupakan filsafat kesenian, kita juga ingin melihat sampai sejauh mana film juga menawarkan hal-hal yang eh, bisa membuat kita semakin paham atau mengerti eh, makna atau pesan yang disampaikan oleh film. Baik, saya akan mulai saja. Jadi kompetensi yang diharapkan di dalam pembahasan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian film form and film style sebagai bagian dari analisis estetika film. Karena tanpa pemahaman form dan style kita akan tersesat, ya. Jadi hanya akan berbicara secara liar. Mengapa film ini bagus, mengapa film ini indah dan sebagainya. Maka kita harus paham bahwa film form and film style juga akan terlihat nanti pada jenis-jenis estetika film yang akan saya sampaikan. Yang kedua adalah yang diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai pendekatan estetika yang berkembang dalam sejarah film dan menghubungkannya dengan karakteristik sebuah karya film. Jadi ini menjadi semacam modal kalian belajar menjadi calon sineas. Tentunya ketika Anda memproduksi film, Anda juga tahu estetika film apa yang akan Anda sampaikan di dalam eh, film yang Anda buat. Baik, lalu tujuan pembelajarannya ya. Apa sih tujuan pembelajaran dari kuliah ini? Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu satu menjelaskan konsep dasar estetika film, dua menguraikan karakteristik eh, ini enam seharusnya ya pendekatan estetika, lalu kemudian mengidentifikasi penerapan berbagai pendekatan estetika dalam karya film dan menunjukkan kemampuan berpikir kritis melalui diskusi tanya jawab mengenai konsep-konsep estetika film. Di akhir sesi nanti, di akhir sesi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa Anda kerjakan sebagai PR ya. Jadi Anda hanya akan menjawab dalam paragraf-paragraf yang singkat, namun paragraf-paragraf itu menjadi bagian dari ekstraksi apa yang sudah kalian dengarkan pada kesempatan hari ini. Baik, saya akan mulai estetika film. Jadi dalam ini sebagai pengantar ya. Semua seni itu sebenarnya memiliki dua perspektif ya. Terutama ini saya mengambilnya dari seni pertunjukan. Film itu adalah seni yang kompleks ya. Karena di dalamnya juga ada seni pertunjukan, seni kriya, seni tata,
seni gambar, macam-macam ya. Begitu banyak kompleksitas di dalamnya. Namun ada dua hal yang paling penting. Pertama, film sebagai seni itu memiliki fungsi sebagai tontonan dan fungsi sebagai tuntunan ya. Ini bukan hanya masalah permainan kata, tetapi ini adalah cara bagaimana kita berpikir bahwa film itu bukan hanya alat hiburan, tetapi dia juga memiliki makna. Nah, kadang-kadang orang tidak berhasil untuk melihat keduanya itu sebagai sebuah jalur yang sama yang harus dipahami. Kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa oh film ini indah karena gambarnya bagus atau apa, tetapi kita juga harus mengetahui bahwa ada tuntunan di sana. Andre Bazin dalam bukunya ya itu menyebut film sebagai jendela dunia. Ya. Dia mau menampilkan realitas apa adanya. Ingat pada saat itu film memang sedang mencapai kedewasaannya. Pasca Perang Dunia Kedua, banyak orang-orang memikirkan bahwa film ini bukan hanya sekadar merekam ya, bukan hanya sekedar mendokumentasikan, tapi juga dia bisa menjadi sarana yang ampuh untuk memahami apa artinya dunia ini. Makanya disebut the windows of the world ya. Berusaha melihat atau memaknai realitas apa adanya. Maka mempelajari berbagai jenis estetika film seperti yang kita lakukan hari ini, itu dapat membuat penonton itu lebih kritis dan peka. Saya rasa sineas akan senang jika penontonnya itu kritis dan peka. Artinya apa? Artinya ada penghargaan di sana. Bahwa film yang dibuat itu tidak sia-sia. Film itu berdampak. Nah, film berdampak inilah yang sebenarnya menjadi cita-cita ekosistem film pada hari ini. Jadi dia tidak hanya menikmati cerita sebagai hiburan, tetapi juga dia bisa paham, dia bisa tahu bagaimana makna itu dibentuk, bagaimana pesan itu disampaikan. Nah, jenis estetika film yang saya maksud ini ada 6 ya, jadi bukan 8 yang seperti yang saya tulis tadi. Saya minta maaf untuk hal ini. Yang pertama estetika klasik, estetika formatif, estetika realis, estetika emosional, estetika postmodern, dan estetika politik. Kita akan bicara satu persatu. Nah, kita mulai dari estetika klasik ya. Film memiliki cita-cita ya, bahwa memiliki cita-cita yang sama dengan seni sebenarnya. Jadi film tidak bisa dilepaskan dari sejarah seni ya. Maka ketika kita bicara art history for filmmaker, mungkin masih ingat ya, eh, bagaimana lukisan-lukisan itu juga menginspirasi, teknik-teknik lukisan itu menginspirasi. Sebenarnya hal yang mau diambil, sebagaimana juga karya sastra, adalah film sebagai bagian dari mimesis atau tiruan kehidupan atau cermin dari realitas. Jadi ketika kita menonton film, kita akan diberi perspektif bahwa ah ini persis seperti yang saya jalani. Walaupun kita tahu bahwa antara film dengan kenyataan sehari-hari itu berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam film ada unsur formnya, ada unsur stylenya. Maka menjadi begitu berbeda ya. Saya lanjutkan lagi. Maka pertanyaan utamanya dalam estetika klasik, sejauh mana film itu mau setia atau bahkan mau menyimpang dari kenyataan? Apa misalnya memang ini mau dibuat sedemikian rupa sesuai dengan imajinasi atau memang akan setia saja ya. Kita ingin melihat kisah nyata ini sebagai sebuah kenyataan misalnya. Atau apakah film merepresentasikan dunia nyata, karakter, konflik dengan cara yang wajar? Kita tahu bahwa kalau kita menonton film yang merepresentasikan dunia atau karakter konflik dengan tidak wajar, kita juga bertanya-tanya. Walaupun itu dalam terms imajinasi sekalipun atau fantasi sekalipun, kok nggak cocok ya? Tapi it's okay. Ini yang disebut dengan estetika klasik. Contoh yang paling jelas ya. Nih, ada dua film yang ditayangkan. Siapa di sini yang pernah nonton film salah satunya? Ada? Ah, Gio, pernah nonton film yang mana, Gio? Mungkin bisa dibuka mic-nya yang mana? Dua-duanya pernah, Pak. Dua-duanya. Apa menurut kamu? Apakah ini mencerminkan kenyataan atau bagaimana kalau menurut Gio?
eh iya Pak, menurut saya apalagi kalau yang terakhir saya tonton tuh kan Home Sweet Loan ya. Ya, Di film ini tuh kayak kita tuh ngerasain gimana sih hidup di dunia sekarang ini. Kayak hmm, kita ngerasain sebagai generasi yang beli rumah aja susah, menabung hmm, aja susah. hmm, Tapi pembawaan cerita ini tuh benar-benar mengkaitkan kita di kehidupan sehari-hari kita di ya, masa-masa ini, Pak. ya. Artinya memang ada korelasinya ya, ada relevansinya. Meskipun mungkin cerita seperti ini tampaknya fiktif, tapi ada pertautan, ada persoalan yang sama. Begitu ya. Terima kasih Gio, terima kasih banyak. Nah, lalu kita masuk ke estetika formatif atau formalisme. Kalau kita berbicara mengenai formatif atau formalisme, itu tidak dapat dilepas dari bentuk kata form, yaitu bentuk, struktur, dan juga teknik. Maka dalam estetika formatif, itu yang paling dipentingkan adalah bahwa keindahan makna, kekuatan, dan sebagainya itu tergantung dari bagaimana sutradara atau para sineas itu menghadirkan bentuk, struktur, dan teknik sinematik yang memukau. Jadi bukan hanya bicara tentang kemiripan dengan realitas, tapi juga sesuatu yang mungkin baru, yang selama ini bentuk-bentuk baru, yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi dalam hal ini, seni sungguh atau film ini menjadi seni yang menciptakan realitas baru. Jadi tidak hanya merekam, tapi dia menampilkan realitas baru. Mungkin namanya realitas fiktif atau realitas imajinatif, tetapi ada semacam realitas baru. Kita tidak akan pernah membayangkan bagaimana bumi kita ini tanpa Star Wars lah katakanlah. Star Wars menciptakan satu universe yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi itulah ya, itulah eh, fungsi dari estetika formalisme itu sendiri. Nah, contohnya ya, Miss Angsin itu gimana sih membangun makna visual melalui apa? Setting, kostum, aktor. Kita tahu ada berbagai banyak invensian, ada begitu banyak invensi dari pengolahan seni, kostum, aktor dalam sejumlah film hebat gitu ya. Sinematografi, bagaimana sinematografi selalu mencoba untuk mencari cara, mencari teknik, bukan hanya membangun em, apa namanya kamera-kamera yang hebat, tetapi juga mencari teknik-teknik yang luar biasa agar perhatian dan emosi penonton itu benar-benar dapat terwujud di dalam film itu. Ya, melihat panorama yang indah, mungkin juga termasuk juga melihat perang yang luar biasa, menyedihkan begitu ya, menakutkan dan sebagainya. Ini adalah fokus dari formalisme. Ya, contohnya, di dalam film Battleship Potemkin yang dibuat tahun 1925 oleh Sergei Eisenstein misalnya, itu ada banyak nuansa kesedihan. Tapi nuansa kesedihan itu bukan hanya masalah, ayo kamu sedih atau bagaimanapun. Tetapi lewat gambar bisa terlihat bahwa ini merupakan komposisi akan kesedihannya. Bagaimana kesedihan itu dibangun melalui teknik visual dan proses editing yang sangat terencana dengan baik. Sehingga menghasilkan gambar yang menurut saya, wah ini bisa buat terenyuh ya. Kalau misalnya Anda sempat menonton Battleship Potemkin, film yang klasik tentang perang, itu luar biasa. Ya. Atau ini juga tahun 1920 oleh sutradara Jerman, Robert Wiene, di dalam film The Cabinet of Dr. Caligari. Ini kita bisa melihat bagaimana ini sebenarnya hanya dibuat di dalam sebuah studio, tetapi benar-benar direncanakan bagaimana bangunan-bangunannya, bagaimana propertinya itu dibuat sedemikian indah ya, sedemikian bagus sehingga menciptakan seolah-olah dia hidup di dalam lukisan. Tokoh-tokohnya hidup di dalam lukisan. Ini adalah bagian dari estetika formalisme. Saya lanjutkan lagi. Tentu saja seringkali ini yang seringkali dilawankan ya, estetika formalisme lawannya estetika realis. Nah, kekuatan utama film ini terletak pada kemampuannya untuk merekam, menyaksikan dan merepresentasikan realitas. Sehingga apa? Itu memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penontonnya. Oh, realitas kemiskinan ternyata seperti ini dong, gitu ya. Untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah memahami realitas kemiskinan misalnya.
Nah, biasanya lewat teknik kamera juga. Ini dibangun juga oleh teknik kamera, oleh teknik-teknik sinematografi, misalnya lewat long take atau di focus atau perekaman peristiwa sosial. Nah, hebatnya film realis ini seringkali ya, mereka berani untuk memanfaatkan lokasi nyata, cahaya yang lebih natural, dialog yang terdengar spontan, meskipun mungkin ada skripnya. Kalau Anda tahu film Sidul Anak Betawi, itu saya baru lihat ya, behind the scene-nya. Mereka itu hanya diberikan ini saja, semacam skrip patokan saja, pedoman saja. Lalu bagaimana Rano Karno berbicara dengan Mandra dan sebagainya, itu spontan sekali. Mengikuti alur emosi, mengikuti alur cerita dan sebagainya. Lalu kostum sederhana, tidak gaya-gaya. Film-film realis tidak mau menjadi semacam perayaan, kostum-kostum hebat dan sebagainya. Dan bahkan aktornya seringkali aktor non profesional, aktor non profesional. Orang-orang biasa diambil dari jalan dan sebagainya kemudian dijadikan aktor. Salah satunya adalah film-film Italia ini ya, yaitu The Bicycle Thief ya. Ladri di Biciclette. Ini adalah film realis. Film ini dibuat oleh Vittoria De Sica pasca Perang Dunia Kedua. Mau menggambarkan bahwa Eropa hancur hancur lebur ya karena perang itu. Moralitas semakin dipertanyakan. Orang miskin tidak membantu orang miskin malah merampok orang miskin ya. Di dalam film ini seorang ayah tidak bisa bekerja karena sepedanya dicuri. Lalu kemudian anaknya itu berusaha menenteramkan hatinya, membujuknya untuk berpikir positif, untuk berpikir ya ada pengharapan nanti. Nah, hebatnya dua orang ini misalnya yang menjadi aktor utama, dia bukan aktor profesional, dia orang miskin yang memang diambil dari jalanan dan disuruh main. Sehingga efeknya apa? Sangat wajar, sangat nyata, sangat terlihat apa baik ya. Lalu estetika emosional. Film itu dilihat sebagai pemicu pengalaman afektif dan emosional tentang bagaimana gambar, suara, ritme itu ternyata bisa menciptakan sensasi. Estetika emosional yang paling jelas itu sensasinya apa? Ya, misalnya eh, film drama ya, melodrama. Hampir kebanyakan film drama Indonesia itu kalau nontonnya nggak nangis itu nggak afdol gitu ya. Selalu mengharu biru gitu kan. Atau film horor. Film horor itu ada emosi. Emosi apa? Ketakutan ya. Rasa takut yang dijadikan apa namanya fokus utamanya. Nah, ini adalah bagian bagaimana pengalaman menonton itu juga adalah pengalaman tubuh, pengalaman eh, jiwa, pengalaman batin. Karena apa? Karena film itu bisa mendobrak afeksi yang ada di dalam diri kita. Ya, ini ya. Nah, ini saya mau tambahkan sedikit. Ada seorang yang bernama Laura Marx. Dia mengatakan bahwa eh, ada satu konsep di dalam film yang kita lupakan, yaitu haptic visual ya, haptic visuality. Jadi kita ketika kita melihat itu bukan hanya sekedar melihat, tapi kita juga ingin mungkin menyentuhnya. Mungkin kita juga ingin mengambilnya. Melihat gambar tertentu, katakanlah ya, melihat ada sesuatu yang lucu, kita, ih kok cute banget, ingin saya pegang gitu kan ya. Nah, jadi memang dengan cara gitu tuh gambar itu menjadi dekat ya. Bahkan ya tadi, seolah-olah bisa diraba, ada tekstur yang mungkin bisa kayak diambil, atau ketika kita masuk ke dalam sebuah padang yang luas gitu, kalau nonton film apa dinosaurus itu ya, eh, apa namanya saya lupa ya. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana para survivor itu harus melintasi padang-padang yang lebat dan sebagainya, dan kita merasa ada di sana. Ini menciptakan pengalaman imersif. Nah, coba deh. Soalnya bisa lihat ini gambar ini soalnya. Bisa bisa. Ya, apa yang kamu lihat kalau lihat gambar ini? Kamu mau apa? Eh, pengen pengen peluk Pak. Iya, pengen peluk, pengen nyubit gitu kan ya. Lucu banget Iya. gitu kan. Eh, ini Iya. yang disebut dengan haptic visuality, bahwa ada pengalaman emosional di sana. Ya. Terima kasih Sonya.
Intinya film itu bisa membuat kita seolah-olah menyentuh dunia film dengan mata kita. Ini hebatnya ya. Lalu berikutnya adalah estetika postmodern. Film ini dipandang sebagai permainan tanda ya. Jadi ada parodi, ada pastise, ada lalu kemudian ada apa? Ada hibriditas dan intelektualitas. Film-film postmodern itu mengaburkan batas antara yang nyata dengan tidak nyata, antara hitam dengan putih, antara masa lalu masa kini, ya. Jadi tidak ada kepastian. Ini abu-abu semuanya. Sehingga kita seolah-olah berada antara yang asli dengan yang tidak asli itu kita tidak tahu. Mana yang makanya ketika kita bicara tentang post-truth ya, itu juga bagian dari postmodernity. Kebenaran itu jadi apa ya, semudah yang kita pikirkan bentuk palsunya gitu kan ya. Nah, dalam bukunya Simulacra and Simulation ya, itu Jean Baudrillard, seorang eh, filsuf Prancis itu mengatakan bahwa sekarang ya dunia tiruan itu seringkali lebih lebih disukai daripada dunia aslinya gitu loh. Kita tuh seringkali hidup dengan dunia tiruan secara tidak langsung ya. Orang-orang dulu mungkin akan mengatakan sepatu kita KW atau apapun ternyata. Tapi ternyata banyak orang yang pakai KW sehingga dijadikan kebenaran itu ya. Adidas jadi Abibas gitu ya misalnya. Tapi orang jadi pakai itu juga nggak apa-apa, it's okay ya. Nah, Frederick Jameson juga melihat yang namanya konsep pastise di dalam budaya postmodern. Ini kalau bahasa mudahnya itu gado-gado ya, nyampur sana campur sini antara bentuk masa lalu dengan masa kini itu dijadikan satu, ditabrakin. Salah satu yang sering melakukan ini siapa? Quentin Tarantino. Arjuna pasti tahu ya bagaimana Kill Bill itu dibuat luar biasa ya. Volume satu, volume 2. Kalau kita lihat bajunya siapa si Kido ini Arjuna, ini kita melihat siapa? Apa yang kita ingat coba? Tahu? Ada yang tahu? Seorang pembunuh. Ya, seorang pembunuh, tetapi ini pernah dipakai oleh siapa? Bintang besar kungfu di dunia. Pakai B depannya. Oke. Bruce Lee. Bruce Lee. Bajunya Bruce Lee ini. Kuning ini menjadi tanda bagaimana ya? Wah, dia udah jagoan. Dia udah tidak terkalahkan itu. Yang terakhir, estetika politik ya. Film menjadi objek pembicaraan karena ia adalah representasi ideologis. Nah, jadi jangan bilang bahwa film itu polos-polos saja. Film itu menyampaikan pesan yang juga sifatnya ideologis. Ada pertarungan wacana di sana. Film itu apa? Mau bicara tentang apa? Mungkin estetika feminis atau mau bicara tentang sebuah kondisi postkolonialitas. Ya. Jadi film itu tidak netral. Ia selalu memuat ideologi. Selalu ada kekuasaan, ada representasi, ada politik representasi yang ingin disampaikan. Maka kita perlu dengan cermat melihat itu. Nah, ini salah satu hal misalnya. Laura Mulvey itu pernah memperkenalkan konsep yang namanya male gaze ya. Dia melihat bahwa dalam film-film Hollywood itu kok banyak ya bahwa perempuan itu dijadikan sebagai object of desire, object of pleasure ya dari penonton laki-lakinya. Ya kita nonton Transformer misalnya ya, kita melihat bagaimana tokoh wanitanya itu dijadikan sebagai object of desire. Nah, ini adalah bagian juga dari persoalan postmodernisme yang berkembang pada hari ini. Oke, itu saya udah selesai. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kalau misalnya tidak ada, jadi ini PR-nya ya. PR-nya jawablah kedua pertanyaan di bawah ini secara tertulis ya. Jadi setiap pertanyaan hanya bisa dijawab satu paragraf saja. Ini hanya menjadi feedback saja bagi kalian dan juga bagi saya. Apakah kalian memahami atau bagaimana apa yang saya sampaikan itu bisa Anda pahami atau tidak? Yang pertama dari beberapa jenis estetika yang saya bicarakan, sebutkan satu jenis estetika yang paling berkesan bagi Anda. Apa alasannya? Yang kedua, menurut Anda jenis estetika apakah yang paling mudah diterapkan dalam mencermati industri film nasional? Apa alasannya? Lalu terakhir ya, refleksi kita adalah bahwa film itu ternyata memang masih berpusat pada dua hal itu, yaitu tontonan dan tuntunan. Pengalaman menonton itu menjadi bermakna kalau kita tahu bagaimana film itu mengolah estetikanya. Itu saja dari saya.
Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.